Yo Koso, balik lagi di channel Zen Temanima. Kita akan kembali melanjutkan cerita Kaki no Chichirokusha Part 15. Untuk animenya ini akan ada di episode 11 dan 12 atau episode terakhir S2-nya nanti. Sekaligus akan ada bocoran cerita untuk season ketiganya. Berhubung Studio Nexus cuma merilis season 2 sampai dengan episode 12 saja. Jadi buat yang penasaran sama lanjutan ceritanya, bisa pantau terus channel ini. Dan kalau kalian suka spoiler seperti ini, bisa bantu like dan subscribe agar Mimin senantiasa semangat dalam membuat konten. Yaudah, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke video. Setelah kebenaran yang diungkapkan Raja, rakyat kini mulai meragukan Doem. Margaret juga sudah menyadari kalau selama ini dirinya sudah seuzon kepada teman masa kecilnya sendiri, yakni Rose. Rose yang telah membulatkan tekadnya menggunakan pedangnya kepada si Doem. Dan sempat menangkisnya, tapi Rose yang sudah mendapatkan pelatihan dari Landa, ia dengan mudah melukai Doem. Mantan member Shadow Garden nih bos, salah lawan si Doem. Doem yang sebentar lagi menggapai tujuannya kini malah terpojok. Hal ini membuatnya frustasi dan seketika kepalanya lepas dari lehernya. Ibu Rose sangat terpukul melihat selingkuhannya ini tewas, tapi dia dengan cepat ikut tertebas juga oleh serangan tak kasat mata. Pelakunya tidak lain adalah tinggi kultus Sir Mordred, pemegang kursi ke-9 dari 12 Lord. Nah, karena kuncinya sudah terwariskan, Mordred dengan mudah ini membuka Black Rose. Beberapa monster muncul dari gerbang itu dan mulai membantai orang di sekitar. Sontak orang yang masih selamat berlarian menyelamatkan diri sendiri. Margaret yang hampir jadi santapan monster berhasil diselamatkan Rose. Ia sempat meminta maaf pada Rose dan Rose pun dengan lembut memintanya untuk pergi. Rose berniat menghadapi para monster sendiri, tapi ia sadar akan batasannya. Untunglah mantan rekannya yakni 664 dan juga 665 datang tepat waktu. Nomor 664 dan 665 mengarahkan Rose untuk ikut Seven Shadows. Mordred sudah menduga kalau Shadow Garden akan muncul. Di hadapannya ada Beta dan Epsilon. Mereka mencoba mengerek informasi, tapi Mordred tidak ingin berdiskusi dan langsung mengayunkan pedangnya. Serangannya ini berhasil melukai Epsilon. Rupanya senjata yang ia pakai adalah artefak kuno bangsa F yang hilang. Nah, entah kenapa Mordred di sini kesabarannya tipis tisu ya. Di anime tidak begitu. Dengan memanfaatkan Black Rose, Mordred memanggil Ragnarok, sang Raja Agung keempat neraka. Raja monster yang berukuran raksasa muncul. Itu sempat membuat Epsilon dan Beta panik, tapi seketika monster berukuran raksasa itu tertebas. Yaps, MC kita Shadow telah muncul. Untuk pertama kalinya Mordred bertemu sang pemimpin Shadow Garden, tapi ia masih bisa sombong mengingat Ragnarok masih belum kalah. Shadow menyuruh Mordred untuk diam sembari mengintimidasinya. Ia kemudian menarik Ragnarok untuk menjauh. Mordred masih dengan sombong meremehkan Shadow Garden sehingga Beta menantangnya. Di tempat yang jauh, Shadow sudah bersiap 1 lawan 1 dengan Ragnarok. Ragnarok menyerang Shadow dengan barbar. Bukan serangannya bahkan sampai meninggalkan lubang yang besar di tanah. Ragnarok kembali menyerang. Shadow mencoba menahannya hingga terbental, tapi tidak menyebabkan luka yang berarti ya bagi si Shadow. Setelah puas bermain dan merasa Ragnarok tidak akan menghiburnya lebih dari ini, Reason with Darkness, Shadow pun menghancurkannya seketika. Kembali ke sisi Beta dan Epsilon, Mordred berusaha terus memojokkan mereka. Tapi secara mengejutkan, Epsilon mampu meniru kemampuan pedang artefak Mordred dengan versinya sendiri. Rose juga masih bertahan dan berusaha memberikan bantuan. Tapi melihat kepercayaan diri Mordred, Beta mencoba memanfaatkannya untuk mengorek informasi lawan. Mordred yang sangat percaya kalau Ragnarok akan kembali dan menghabisi semua musuhnya, ia tidak keberatan untuk bercerita. Ini bisa dipakai untuk melur waktu juga. Jadi intinya Black Rose terbentuk karena gesekan subruang dengan dunia lain yang mengakibatkan terbentuknya portal ke dua sisi. Ini menjelaskan makhluk yang bermunculan di awal dan ternyata Ragnarok adalah Raja Dunia Iblis. Tapi Diabolos rupanya berbeda meski enggan menceritakannya detail. Tapi menurut Mordred, Diabolos memang sudah ada di dunia yang mereka tempati sejak awal. Rose juga penasaran dengan kejadian Black Rose sebelumnya. Tapi Shadow Garden menjelaskan kalau hal itu terjadi secara kebetulan dan Sekte berusaha memanfaatkan momen tersebut. Dan Dali menjadi pelindung dari Black Rose, Sekte justru ingin mengendalikannya, yakni dengan mendapatkan keturunan pahlawan dengan kata lain Rose Oriana yang seorang kunci kebangkitan Black Rose. Lalu menjarah seluruh aset kerajaan. Namun Raja Oriana dengan cepat menyadarinya sehingga ia mengirim Rose ke Midgard untuk melindunginya. Mendengar pernyataan tersebut, Rose semakin marah terhadap kultus. Mordred menertawakan mereka. Ia sangat yakin sebentar lagi Ragnarok akan kembali dan membantai semuanya. Dan tepat setelah itu, bluk! Sebuah tangan raksasa jatuh di hadapan Mordred yang tak lain milik Ragnarok. Nampaknya semua berjalan sesuai perhitungan Shadow sama. Yah,
Begitulah anggapan para Seven Shades. Mordred pun sangat terkejut dengan kekuatan Shadow yang di luar nalar cuy. Ia merasa sudah menari di telapak tangannya, dan karena merasa terbojok, ia memakan daging Ragnarok, kemudian berubah menjadi monster. Mordred yang kini diselimuti luapan kekuatan mengerikan ini pun mengincar Shadow, dan dengan sekali hantaman medan di sekitar hancur. Baik Epsilon, Beta, dan Rose merasakan bahaya yang luar biasa. Mordred yang sedang membanggakan kekuatannya ini terkejut tanpa ia sadari Shadow tiba-tiba menghilang dan tepat berada di belakangnya. Dengan sedikit provokasi dari Shadow, Mordred mengamuk. Sambil disaksikan bawahnya, Shadow pun mengatakan kalimat-kalimat kerennya, dan kemudian I am Atomic. Serangan dahsyat Shadow melenyapkan Mordred. Di sini Beta menggunakan pelindung untuk melindungi dua rekannya dari efek serangan Shadow. Cincin Rose pun ikut lenyap dan Black Rose pun mulai menghilang. Beta menghampiri Shadow karena efek Black Rose yang belum sepenuhnya lenyap. Ia khawatir Shadow akan berpindah ke dimensi lain, dan benar saja ia menghilang bersama Beta yang mengikutinya. Nah, dengan hilangnya Shadow ke dimensi lain, hal ini menjadi prolog untuk season ketiganya, yang mana mereka akan berpetualang ke Jepang ya, dunia asal cheat Kageno sebelum pindah ke Isekai. Dan video kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Kalau kalian suka sama pembahasan video ini, please banget buat bantu like dan share agar video Mimin semakin rame dan Mimin semakin semangat dalam membuat videonya. Oke, jadi begitu saja saya Zen. Orewah mau dah.